Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Berikut ini adalah ringkasan dari ilmu nahwu yang digunakan sebagai bekal untuk terjun ke dalam kitab-kitab para ulama. Tentunya ini hanyalah ringkasan, tidak bisa mencakup seluruh sisi ilmu nahwu. Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Jadi semua kata yang ada di dalam bahasa Arab itu kembalinya kepada 3 hal ini. Kalau enggak fi'il, atau isim, atau huruf. Baik, fi'il adalah kata kerja. Contohnya adalah ini, tabassama. Tabassama ini tasdidnya hanya 1 yang ada di sini. Tabassama. Kemudian tala'aba. Kemudian ada istaghfaro. Kemudian ada adkhala. Kemudian ada sallama. Nah, fi'il ini, semua fi'il itu ada patokannya, ada wazannya, sehingga bisa ditentukan. Tabassama ini mengikuti pola atau patokan tafa'ala. Kemudian ini tala'aba mengikuti patokan atau mengikuti wazan tafa'ala. Harokatnya sama. Tafa'ala. Yang ini tafa'ala. Kemudian ini istaghfaro mengikuti pola istaf'ala. Kemudian ini adkhala mengikuti pola af'ala. Kemudian ini sallama mengikuti pola fa'ala. Jadi fi'il itu semuanya ada patokannya. Jadi kita harus tahu apa patokan dari fi'il tersebut. Jadi yang sering dipakai adalah ada 8 patokan. Ada fa'ala, kemudian fa'ala, kemudian af'ala, kemudian tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, dan istaf'ala. Itu fi'il yang sering dipakai. Ada tambahan 6 fi'il lagi yang juga menjadi patokan, yaitu nasoro yansuru, kemudian ada doroba yadribu, ada fataha yaftahu, kemudian ada alima ya'lamu, hasuna yahsunu, hasiba yahsibu. Nah, itu ada 6 fi'il yang juga menjadi patokan. Jadi minimal kita harus mengetahui sebanyak 14 patokan fi'il. 14 patokan fi'il. Sebenarnya ada 22 patokan, cuma yang sisanya itu jarang dipakai di dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian yang selanjutnya, isim. Isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu, seperti kata benda, kata tunjuk, kata ganti, dan kata penghubung. Contohnya alladzi. Alladzi artinya adalah yang. Nah, alladzi ini termasuk kata penghubung. Kemudian dzalika. Dzalika artinya itu. Dzalika artinya itu, dia termasuk kata tunjuk. Bisa kata tunjuk ada bermacam-macam, ada itu, ada ini, ada
yang ini kata ganti. Selain alladzi ada alladzina, sama artinya juga yang. Ada alati, artinya juga yang. Jadi intinya ini kata penghubung, ini kata tunjuk. Kemudian ada huwa, contoh dari kata ganti. Huwa artinya dia. Kata ganti juga ada bermacam-macam. Bisa dia, kamu, mereka, kita, saya. Itu semua dinamakan dengan kata ganti, atau bahasa Arabnya adalah domir. Kemudian ada isim yang biasa. Ini bacaannya adalah madrasatun. Madrasatun artinya adalah sekolah. Jadi isim ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu biasanya dia ada tanwinnya. Ada tanwin, madrasatun. Bisa tun, tan, tin. Itu kalau isim biasa, kata biasa. Kan tapi kalau ternyata dia kata penghubung, kata tunjuk, kata ganti, itu tidak ada ciri-cirinya. Ya, kita menghafalkan saja. Kata ganti domir, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu untuk kata ganti. Kemudian dalika juga gitu, ada beberapa yang dia berupa kata tunjuk. Kata tunjuk, dalika, tilka, hada, hadihi. Nah, itu adalah kata tunjuk. Artinya ini dan itu. Kemudian ada alladzi. Ini juga dihafalkan alladzi, alladzina, alati. Ini enggak ada ciri-cirinya. Adapun kalau isim biasa, maka ciri-cirinya adalah tanwin. Madrasatun, tan, tin. Nah, setiap ada tanwin maka dia adalah isim. Dan juga atau terdapat al di awalnya. Nah, sebelum huruf ma di sini ada al. Nah, ketika ada al maka dia isim. Nah, ini berguna sekali ketika nanti kita praktek di dalam kitab. Kita bisa menentukan apakah kata ini adalah isim atau bukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, huruf. Huruf adalah kata selain fiil dan isim. Nah, huruf itu ada huruf yang satu huruf yang tidak ada artinya, dan ada huruf yang ada artinya. Contoh huruf yang tidak ada artinya yaitu adalah huruf hijaiyah satu persatu, mulai dari a, ba, ta, sa, ja, ha, kho sampai iya. Itu satu persatu, itu tidak ada artinya. Adapun huruf yang ada artinya itu biasanya terdiri dari dua huruf. Contohnya, di sini ada huruf yang mendahului fiil. Contohnya an, lan, lam. Ketika ada an, ada lan, maka fiil setelahnya berubah harokatnya menjadi fathah. Harokat akhirnya berubah menjadi fathah. Seperti yang dipraktekkan di tatbik 2, di akhir-akhir tatbik 2. Itu juga lam. Kalau ada lam, kemudian setelahnya adalah fiil, maka fiil tersebut harokat akhirnya menjadi sukun atau mati. Silakan dibuka lagi di tatbik yang kedua. Kemudian ada huruf yang mendahului isim. Ini ada 5 huruf, contoh-contohnya ada 5 huruf yang mendahului isim. Jadi setelah huruf ini kemudian ada isimnya. Ada min, ila, an, fi, ala. Nah, ini juga pernah dibahas di akhir-akhir di tatbik ketiga. Ketika ada huruf ini, maka isim setelahnya adalah berharokat kasroh. Daib itu adalah huruf. Jadi huruf itu adalah selain fiil dan isim. Daib yang selanjutnya
Nah, kita akan membahas tentang kalimat. Karena sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang kata, maka kita akan membahas tentang kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Kalimat yang didahului kata kerja dan kalimat yang tidak didahului kata kerja. Nah, sehingga kita harus bisa membedakan apakah kalimat ini didahului kata kerja atau didahului isim. Jadi kita harus bisa mengetahui apakah ini fiil, apakah ini adalah isim. Sehingga nanti kalau ada ternyata didahului oleh fiil, maka kita menggunakan kaidah yang digunakan ketika suatu kalimat didahului oleh fiil. Apabila ternyata didahului oleh isim, maka kita menggunakan kaidah yang digunakan untuk kalimat yang didahului oleh isim. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya atau contoh kalimat yang didahului kata kerja. Contohnya adalah nasoro. Nah, nasoro ini adalah salah satu kata kerja yang dia 3 huruf. Nasoro yansuru, artinya menolong. Nasoro menolong, Muhammadun Muhammad, mujahidan mujahid. Menolong Muhammad mujahid. Menolong Muhammad mujahid, maksudnya adalah Muhammad menolong mujahid. Jadi Muhammad yang menolong pelakunya, sedangkan yang ditolong adalah mujahid. Mujahid kalau kita artikan adalah orang yang berjihad. Jadi Muhammad menolong si mujahid. Kita lanjutkan. Kalimat yang terdapat kata kerja atau fiil selalu mempunyai pelaku atau disebut dengan fa'il. Fa'il selalu terletak setelah fiil. Jadi ada fiil dulu, baru kemudian fa'il. Kata kerja atau fiil dari contoh di atas adalah nasoro. Nah, ini adalah fiilnya atau kata kerjanya, fiil. Setelah fiil, maka ada pelaku atau fa'il, dinamakan dengan fa'il. Jadi nasoro adalah fiilnya, kemudian Muhammadun, Muhammad sebagai pelaku atau fa'il, kemudian mujahid, mujahid ini sebagai objek atau sebagai maf'ul bih. Bahasa Arab dari objek adalah maf'ul bih. Sedangkan pelakunya, fa'ilnya adalah Muhammad. Mujahidan dalam contoh di atas berfungsi sebagai objek atau maf'ul bih. Jadi susunannya adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, itu kaedah yang digunakan apabila suatu kalimat didahului oleh kata kerja atau fi'il. Jadi jangan sampai kebalik antara fi'il dan fa'il. Kalau fi'il itu kata kerja, kalau fa'il itu adalah pelaku. Jadi posisinya adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih atau objek. Kata kerja, pelaku atau subjek, kemudian baru objek. Kemudian yang selanjutnya, contoh kalimat yang tidak didahului oleh kata kerja. Nah, contoh kalimat yang tidak didahului oleh kata kerja. Nah, di sini ada mansurun. Ada nama orang, namanya adalah Mansur. Mansur itu adalah kata benda, nama orang, atau bisa kita sebut dengan isim, mansurun, sehingga dia ditanwin, mansurun. Dan nggak ada fiil yang mempunyai pola seperti ini, nggak ada. Ini adalah bentuk dari isim, mansurun, tolibun. Tolib itu mengikuti pola fa'ilun.
Ini bentuk isim juga. Ini isim dan ini juga isim. Sehingga ini didahului oleh kalimat yang didahului oleh isim. Mansurun tolibun. Mansur, Pak Mansur adalah seorang tolibun, seorang santri, seorang penuntut ilmu. Pak Mansur adalah seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, hada, ini, fatihun. Ini adalah fatih. Jadi ketika suatu kalimat didahului oleh isim, maka harus ada pemisah adalah. Harus ada pemisah adalah. Pak Mansur adalah seorang tolibun, penuntut ilmu. Kemudian hada fatihun. Ini adalah Pak Fatih atau si Fatih. Nama orang namanya Fatih. Hada fatihun, ini adalah fatihun. Kemudian huwa mubarakun, dia adalah mubarakun, mubarak. Jadi ini didahului oleh isim. Ini isim biasa, nama orang. Hada adalah termasuk kata tunjuk. Kemudian huwa adalah kata ganti atau domir. Mansur, ini, dan dia itu disebut sebagai mubtada. Jadi Mansur, hada, huwa itu disebut sebagai mubtada. Jadi mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Apabila suatu kalimat didahului oleh isim, maka isim tersebutlah yang dinamakan dengan mubtada. Ini mubtada, mubtada, mubtada. Kemudian selanjutnya, adapun santri, fatih, dan mubarak disebut sebagai khobar. Ini santri atau penuntut ilmu, kemudian fatih, kemudian mubarak, ini disebut sebagai khobar. Sehingga pasangannya adalah mubtada dan khobar. Di antara mubtada dan khobar itu diselipkan kata adalah. Pak Mansur adalah seorang santri. Ini adalah Fatih. Dia adalah Mubarak. Dia adalah Pak Mubarak. Ini adalah Pak Fatih. Pak Mansur adalah seorang santri. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan mubtada dan khobar. Nah, masing-masing dari mubtada, khobar, dan fa'il, pelaku, itu biasanya berharokat akhir dhammah. Berharokat akhir dhammah. Harokat akhir pada mubtada, harokat akhir pada khobar, harokat akhir pada fa'il. Itu biasanya berharokat dhammah. Kita lihat contoh sebelumnya. Nah, ini mansurun. Nah, ini berharokat akhir dhammah. Ini hadza, ini adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini spesial. Dia tidak berubah harokatnya. Selamanya ini dibaca hadza. Huwa juga tidak berubah harokatnya. Yang berubah adalah isim biasa. Misalkan Muhammadun, terus ada Zaidun, kemudian Baitun, Ka'batun. Nah, itu semuanya berubah. Adapun kata tunjuk atau kata ganti atau kata penghubung itu tidak berubah harokatnya. Tapi intinya adalah kalau dia mubtada atau khobar, maka dia berharokat akhir dhammah. Mansurun tolibun. Kemudian ini hada fatihun. Ini fatihun, dia posisinya sebagai khobar, sehingga harokat akhirnya harus dhammah atau dhammatain, dhammah tanwin. Ini juga mubarakun, ini posisinya sebagai khobar, sehingga dia harus dhammah.
Jadi kita harus tahu terlebih dahulu posisi dia sebagai apa. Apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khobar. Kalau mubtada dan khobar itu dua-duanya berharokat dhammah. Akan tetapi kalau maf'ul bih itu biasanya dia berharokat fathah atau fathatain. Fathatain. Coba kita lihat contoh maf'ul bih. Nah, di sini. Nasoro Muhammadun mujahidan. Nah, telah menolong Muhammad mujahid, seorang mujahid berjihad. Nah, sehingga Muhammadun ini harokatnya dhammah karena dia sebagai fa'il atau pelaku. Mujahidan ini harokatnya fathah karena dia sebagai objek atau sebagai maf'ul bih. Jadi intinya kalau dia berposisi sebagai fa'il, dia harokatnya dhammah. Kalau dia berposisi sebagai maf'ul bih atau objek, maka dia berharokat fathah. Nah, untuk sementara kita ketahui bahwasannya yang berharokat fathah hanyalah maf'ul bih atau hanyalah objek. Adapun mubtada, khobar, dan fa'il atau subjek pelaku, maka dia biasanya berharokat akhir dhammah. Nah, yang perlu kita ingat adalah kosakata yang ada di video ini adalah yang pertama adalah fi'il, yaitu kata kerja, kemudian fa'il, pelaku, yang dia biasanya berharokat dhammah, atau adapun fi'il itu dia sesuai dengan patokan atau wazan, pola, ada polanya sendiri. Kalau fa'il, pelaku, itu dia biasanya berharokat dhammah. Maf'ul bih dia biasanya berharokat fathah. Adapun mubtada dan khobar itu adalah biasanya berharokat dhammah. Dua-duanya berharokat dhammah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk awal ini. Nah, ini harus sering diulang-ulang ketika nanti praktek baca kitab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan langsung sampaikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.